mengukur viskositasnya kecap. Apa itu viskositas? Viskositas itu kekentalan suatu fluida yang menunjukkan besar kecilnya gesekan internal fluida. Buat apa kita perlu tahu viskositasnya kecap? Nah, banyak banget manfaatnya. Apalagi kita sebagai mahasiswa teknologi pangan, nantinya kan kita akan kerja di mungkin pabrik yang produksi makanan atau minuman, ya kan? Misalnya nih, kita mau kerja di pabrik yang produksi kecap. Itu harus ada standar viskositas dan parameter lainnya yang harus dipenuhi. Atau misalnya kamu mau bikin kecap sendiri, mau produksi nih jadi pengusaha kecap, kamu juga harus tahu viskositas berapa yang harus terpenuhi supaya produk kita layak untuk dijual. Oh gitu, berarti satu produk dengan produk yang lain punya viskositas yang beda-beda ya? Iya, pasti viskositas kecap sama sirup beda kan? Wah, ternyata penting juga ya kita untuk tahu viskositas suatu bahan pangan. Apalagi kita seorang mahasiswa teknolog pangan. Bener banget, tapi ini baru sebagian loh, masih banyak hal-hal lainnya lagi yang bisa kita pelajari. Aku beresin ini dulu ya. Oke. Hai, perkenalkan saya Ika Yohana dan di sebelah saya ada partner saya. Saya Mita Ayu Pratama, kalian bisa panggil saya Mita. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah melihat nih sedikit cuplikan apa aja sih yang akan kita lakukan di Basic Food Physics. Nah, pernah nggak sih teman-teman itu berpikir, kenapa ya kita masih belajar fisika padahal di SMA kita udah belajar loh? Bener banget tuh Bu, pasti banyak di antara kalian yang bertanya-tanya, kenapa ya kok belajar fisika lagi? Nah, di mata kuliah Basic Food Physics ini, teman-teman akan belajar tentang sifat fisika kimia dalam bahan pangan dan juga perhitungan penerapan hukum termodinamika dalam pangan. Jadi, apa bedanya dengan fisika waktu SMA ya? Bedanya, kalau fisika yang sekarang, teman-teman akan belajar tentang fisika kimia yang dihubungkan langsung dengan penerapannya di teknologi pangan. Jadi, kita akan pakai langsung produk-produk pangan dalam penerapannya, Bu. Seperti itu. Ya. Nah, teman-teman, nanti kita akan belajar nih beberapa teori dan ada praktikum-praktikumnya juga. Nah, kira-kira apa sih yang kita lakukan dalam praktikum? Kita akan melakukan praktikum mengenai fisika dengan bahan pangan yang ada di sekitar kita. Di akhir mata kuliah Basic Food Physics ini, teman-teman akan memiliki kemampuan untuk menguraikan sifat fisika kimia dari bahan pangan dan juga menerapkan hukum termodinamika dan kesetimbangan massa dalam proses pengolahan pangan. Nah, teman-teman, di mata kuliah ini ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi pertama akan ada latihan-latihan soal, kemudian ada presentasi di topik-topik tertentu, dan gak ketinggalan ada laporan praktikumnya. Kenapa? Nah, karena tadi ada kegiatan praktikum kan? Bukan begitu, Mika? Iya, bener banget Bu Mita. Nah, semua pembelajaran itu akan tersaji di e-learn. Jadi, mulai dari materi perkuliahan kita, petunjuk praktikum, latihan soal, dan juga ujian kalian, semuanya akan ada di e-learn. Pastikan kalian mempersiapkan diri 1 hari sebelum perkuliahan kita ya. Kapan kita kuliah ya Bu ya? Kapan ya? Hari Jumat teman-teman. Jadi, persiapkan diri kalian sebelum hari Jumat ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di mata kuliah Basic Food Physics. Bye!